Alhamdulillahillazi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayuhan nas sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah, tunduk, mengabdi dan patuh hanya kepada Allah. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita semua. Ada dua hal yang mesti kita camkan siang ini. Ketika masih sehat, masih hidup, masih punya iman, masih punya ilmu, pulang Jumat ini nasib kita yang tahu cuman Allah semata-mata. Yang dekat dengan kita siang malam hanya dua. Satu, Allah. Yang kedua, kematian. Anak, bini, kawan bisa dekat, bisa jauh. Tapi yang Allah, kematian selalu dekat kita. Maka Nabi Muhammad mengatakan, umatku yang paling cerdas, umatku yang paling hebat adalah yang banyak mengingat mati, bersiap-siap pula menghadapi kematian itu. Karena kita meninggal siang ini, dimandikan jenazah kita, dikafani, disolatkan, masuk lubang lahat. Itu bukan istirahat, itu awal kehidupan. Senang atau susah tergantung hidup siang ini. Habis itu ada kiamat, ada berbangkit, ada isap, ada syirat. Ujungnya dua saja, surga dan neraka. Dan itu wajib kita imani. Jadi ada dua hal yang mesti kita ingat siang ini. Satu, kita hidup siang ini di akhir zaman, tahun yang penuh fitnah dan rekayasa. Susah membedakan mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang sungguh-sungguh beritanya, mana yang rekayasa. Udah mulai susah. Kenapa? Hidup kita siang ini di akhir zaman. Yang kedua, semua manusia hidup di atas tanah. Sebentar di bawah tanah lebih lama. Contoh yang paling pas, Rasulullah Nabi Muhammad hidup di atas tanah 63 tahun. Anak TK pun tahu itu. Tetapi dalam tanah lah 1500 tahun. Kalau Nabi aman, dia pasti masuk surga. Kiamat kapan? Berbangkit kapan? Berhisab kapan? Syirat kapan? Wallahu alam. Nabi di atas tanah 63 tahun. Di bawah tanah lah 1500 tahun. Yang datang siang ini, saya tengok wajahnya sepertiga ini mungkin usianya lebih ketimbang usia Nabi.
lah mantap ibadah awak. Lain capek datang duduk di mungko, atau datang capek mota di luar, datang capek duduk di belakang. Mana bagus baju ke masjid ketimbang menemui atasan? Tanyalah hati kita. Maka ketika itu, ketika mama saya ini masih sehat, masih hidup, masih punya iman, amal ini kita sempurnakan. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan ke dunia ini jin dan manusia kecuali hanya beribadah, tunduk, patuh kepada Allah semata-mata. Yang tua kita muliakan, setuju kita. Yang kecil kita sayangi, sepakat. Sebaya ajak berkawan, setuju. Yang takut hanya kepada Allah, final. Tapi kau takut juga pangkat ke dunia, ke manusia, gawat. Sebab itu ada dua hal kata ulama, ibadah ini, amal soleh ini sah, yang dua ini mesti, kalau tidak batal. Sepakat ulamanya. Ada dua hal, sehingga nanti kita meninggal di alam barzah itu, amal itu menolong kita. Jadi sahabat melapangkan makam kita itu bercahaya di sana. Satu, ibadah itu mesti ikhlas. Ikhlas, bersih, tidak ada syirik, tidak ada bid'ah, tidak ada tahayul, tidak ada khurafat, full. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kau solat rajin, mengaji santiang, bakodak bertiga tak boleh. Start, tunggu dulu. Bafoto bertiga tak boleh. Mati cik, ketiganya mati. Tu akidah masih belum mantap tu. Bafoto bertiga tak boleh. Pesta selasa tak elok. Membeli kadai kalau nak beli mau sansai beko payah jual balik. Balik oto mesti bawa ke kampung. Kalau tak susah, itu masih ada, ibadat akan sah. Siapapun hatibnya, siapapun buyanya, kalau hati ini ada syirik, ada dengki, ada hasad, ada sombong, tak akan singgah wahyu itu. Bahasa Sungai Puanya, mana mungkin ayam masuk kandang kalau di dalam ada munsang. Cukan akan apa? Maka ulama mengatakan bisa ikhlas, bisa suci, bisa bersih, batin dan fisik. 4 kuncinya Pak. 1, taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Taubatan nasuha. Taubat nasuha itu menyesali dosa masa lampau. Semua kita punya masa lampau, semua kita pendosa karena salah. Mencelok mangga, berjudi, mengganggu bini orang, menceguk orang mandi, kenalah. Jangan sok-sok suci kita. Nabi mengatakan umatku yang paling baik bukan yang suci, yang bersih. Dia punya dosa tapi taubat dari dosanya. Semua kita punya masa lampau. Jangan sok-sok bersih. Kini yang kiai, kini yang datuk, kini yang syekh, kini tokoh, dulu punya masa lampau. Tak judi, penjual togel, berzina, rentenir, bermaksiat, menyogok, badukun, taubat. Di taubat nasuha itu menyesali semua dosa masa lampau, minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulang lagi. Saya ke Mekah 2 kali Pak, 2001, 2016. Di Mekah tu, di Arafah tu banyak sahabat saya, jamaah saya menangis ketika wukuf di Arafah. Di Mina nangis, di Multazam habis tawaf menangis, pulang kampung pemilu nyogok. Saya mau nak tobat nasuha, tobat sambalado, pedas diulang lagi. Nangis di Mekah, nangis di Madinah, pestanya berdukun, pawang hujan. Janganlah, tidak akan syah amal itu. Lebih baik kita banyak menunjuk kita.
Maka Buya Hamka mengatakan penyakit umat, penyakit batin, kecemasan, ketakutan, kegamangan itu sebabnya banyak dari kita. Kita sibuk vaksin, menjaga makanan, tidak banyak tahajud, zikir, puasa dan solat malam. Sibuk masker, vaksin, jalan pagi, makan gizi, tapi tahajud bagaimana? Duha, zikir, makannya halal, mana yang banyak? PC ini makannya 6 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, ngemil-ngemil lagi. Jam 10 ngemil, jam 4 nonton TV ngemil. Tapi tahajud bagaimana? Bagi Nabi Muhammad, tahajud itu wajib baginya. Kata Aisyah, bengkak kaki Nabi, bukan asam urat, bukan cerita di kedai, tahajud tengah malam. Mana banyak awak kau bangun malam, batanggang bangun malam dengan Allah. Sepanjang tidak taubat nasuha, jangan mimpi amal itu akan berbuah. Kalau solatnya baik, akidahnya mantap, jangan akan ditangkap oleh manusia. Melihat pun ngilu itu. Maka bangsa ini merdekanya bukan banyak pangkat, bukan banyak uang, bukan banyak senjata. Bisa menang di Surabaya itu karena Allahu Akbar. Hal ini kita punya semuanya. Pikala oleh minoritas dapat tauhid lemah. Dengan tombak, bambu runcing, kaki ayam, tak punya gaji, apalagi tunjangan. Bisa menang di Surabaya itu karena Allah di pihak kita. Hari ini kita punya semuanya. Nomor 4 jumlah kita di dunia, tapi dijajah oleh bangsa asing yang matanya kadang-kadang lebih kecil ketimbang mata kita. Kenapa? Akidah lemah, fisik kuat, pangkat tinggi, titel panjang, gizi cukup, iman lemah. Takut nyebut yang hak. Selama Covid takut khutbah, takut ditangkap. Kenapa? Yang kedua, kata ulama, bisa ikhlas itu jujur. Maka Nabi Muhammad sifatnya itu bagus. Syirik, amanah, tabligh, fatona, jujur dulu. Yang keempat, cerdas. Kok dapat jujur dan cerdas? Biarlah nak jadi mana, asal jujur. Yang gawat jadi di pengicu. Sejak TK diajar tu sifat Rasulullah: syirik, amanah, tabligh, fatona. Nomor wahid syirik, nomor 4 fatona. Hari ini bangsa ini bukan kurang orang pandai, bukan kurang titel, yang kurang jujur dan keteladanan. Jujur tu iyo. Tidak. Maka besok di muka Allah, Allah tahu. Wah, manusia ini akan berkele-kele. Tengok sidang di TV itu. Lain pagi, lain siang, kena uang. Maka besok di akhirat, di muka Allah, mulut ditutup. Bapak kan suka pakai hidung, pakai masker, tutup. Semua anggota tubuh ngomong kepada Allah. Insya Allah semua kita hafal ayat itu. Surat Yasin ayat 65 itu. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat 36 Yasin ayat 65. Pada waktu hal ini, pada waktu hisab ini, kami tutup mulut kalian. Tangannya mengaku, tanggal sekian saya tekan uang 10, saya kasihkan 8, 5 fee. Saya tekan uang 20, saya serahkan 18, 2 fee. Besok susah itu. Di dunia saja sidang di TV ditayangkan, tapi palu juga. Walaupun berbintang kita, apalagi nanti besok di muka Allah Subhanahu. Handphone saja, TV saya direkayasa, dicampaan, dibuang. Tapi ketahuan juga di dunia ini mulai nampak apalagi besok di muka Allah. Kok HP semakin canggih, TV semakin hebat, kita semakin tak jujur. Ditekan tunjuk di Sungai Puas yang ini 5 menit nampak itu di Madinah. Orang Mekah ini masih waktu duha ini. Indonesia 4 jam lebih cepat.
Kita jam 1, di Mekah jam 9 itu, duha. Nampak dia, Buya Hamidiah, khatib di Sungai Puah. Tekan tunjuk di Sungai Puah. 5 minit nampak Madinah. Yang punya ini, orang kafir ini. Apalagi rakib dan atib malaikat Allah. Mestinya semakin sahabat kita. Handphone saja tidak bisa menipu, apalagi Allah. Saya khatib 20 menit, HP saya matikan, nanti dibuka. Selama saya khatib di Sungai Puah, 12 panggilan. Ada anak, ada bini, ada kawan. 12 WA, jam 12 lewat 7. Tahu tu, selama khatib ini, sekian HP saya dikontak, tapi saya matikan. Nampak sekali datanya, Pak. Apalagi Allah. Kenapa IT semakin canggih, bangsa ini semakin kacau? Karena imannya lemah. Yang ketiga, bisa ikhlas, sabar, menegakkan yang hak. Tidak mungkin cepat. Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah, kajinya satu, akidah. Di Mekah itu akan dibunuh, akan dipancung, akan ditangkap, hijrah ke Madinah. Di Madinah lah 10 tahun membangun masyarakat yang seutuhnya. Di Nabi saja, di kampungnya 13 tahun siang malam kajinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lawannya pamannya. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan tabi'in, kita bukan orang hebat, kita manusia biasa hidup di ujung zaman. Tugas kita mengajak, menghibau umat. Dia mau, alhamdulillah, hidayah itu kerja Allah. Baguslah Sungai Puah, ada pengajian subuh, ada pengajian fikih, ada pengajian tafsir, bagus. Setiap malam mengaji. Tambah lagi 4 kali remaja. Kalau dia tak mau juga, kita lepas di muka Allah. Tugas kita mengajak, menghimbau, memanggil dengan hikmah, dengan bahasanya, dengan santun, dengan tegas ke masjid, solat, beribadah. Dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak, utangnya besok di muka Allah. Di Buya ini bukan menjamin. Beri kuat-kuatnya Buya tiap malam di Sungai Puah, nambah ampok-ampoknya. Bukan tugas kita. Abu Talib siang malam dekat Nabi, sampai mati kat videonya. Nabi Ibrahim, bapak Nabi, ayah kontannya menyembah patung. Ibrahim, Allahu Akbar. Ayahnya azad demi Manat, demi Lata, demi Uzza. Dia sembah Tuhannya. Dari kue, dari biskuit, capek dia, panik dia, nyemakan Tuhan tu. Nabi, apalagi kita hidup di ujung-ujung zaman, ilmu sedikit, ekonomi susah, TV main-main macam-macam. Yang keempat, bisa ikhlas, tawakal kepada Allah. Taubat nasuha, jujur, sabar, tawakal. InsyaAllah akan ikhlas. Makanya kata Siti Aisyah, Nabi mengatakan yang baca surat ikhlas 3 kali, dihayati ayat itu, diamalkan, seakan-akan membaca Quran semuanya. Semua kita insyaAllah dapat itu surat ikhlas. Malah banyak ayat itu yang dibaca waktu solat kena sibuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu tunggal, satu. Allah tempat meminta, mengadukan nasib, bercengeng-cengeng, curhat hanya Allah di malam. Bagus. Tidak punya anak, tidak diperkatakan, tidak satu pun yang sama je Allah. Kau tidak mantap tambah kuasa ingin jadi Allah, jangan. Semestinya pemimpin kita sadar. Soekarno hebat, ujungnya bagaimana? Soeharto hebat, ujungnya bagaimana? Sadar kita, Pak. Jo Allah yang pada kene. Dah banyak, Pak. Ada yang meninggalnya baik, ada yang meninggalnya susah. Ada pensiunnya baik, ada di pensiun gila. Asal agama Allah, ulama Allah menyebut yang hak, bukan menghasut, bukan memfitnah, bukan hak ditangkap dia, bukan di akhirat, di dunia pun pasti kena. Kata itu. Asal ulama, tokoh, syekh, ustaz, ini mama menyebut ayat Allah,
hadis Rasulullah, tidak menghasut, tidak memfitnah, tidak hak punya data supaya umat ini bahagia, tenang, ditangkap, dimainkan, bukan di akhirat, di dunia pun kontan. Ini orang meninjau siapa yang menembak Habib Rizik di tol itu. Bongkar. Tidak bisa malam-malam tahajud, lama-lama Allah akan kasih tahu. Siapa menembak ulama di tol itu? Yang mati 6. Bongkar. Bapak ikuti dengan doa. Allahumma harinal haqqa haqqa wasdati'ah. Karena bangsa ini yang berjuang banyak umat Islam. Kita umat Islam, ulama, bukan menumpang hidup di Indonesia. Bangsa ini hasil perjuangan kita. Kenapa takut di rumah kita, Kak? Kini ke mati, esok ke mati jo. Yang kedua, ibadah akan sah sesuai dengan sunnah. Maka bagi ayah, mama, adik saya, mulai siang ini tanyalah, beruduk kita di sana, masuk masjid kita, angkat tangan kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kita, sudahkah mengikut sunnah? Tidak tahu bertanya sama Buya. Semua kita punya idola masing-masing. Minta WA-nya, Ustaz, Buya, tadi Ustaz mengaji malam di tempat kami. Saya mau tanya, segan juga sama jemaah, bahwa Ustaz tahajud tu mayang ancak ampe-ampe atau dua-dua. Solat tasbih itu Ustaz bagaimana caranya? Menjamak itu Ustaz bagaimana? Karena kali masih banyak saya tengok Pak, beribadah itu nangka lama dinyo. Moga-moga Bapak Mama ketika kita masih hidup sehat, ikhlaskan hati kita. Tidak lagi syirik sedikit pun, bid'ah, tahayul, khurafat, full la ilaha illallah. Yang kedua, beribadahlah mengikut sunnah. Masih banyak umat ini mau pesta, menemui pejabat, bajunya bagus, mandinya pakai sabun dan sampo, pergi ke masjid Jumat, asal-asal saja. Kalau diundang untuk dunia, besok pagi jantung sehat, bupati melepas door prize-nya, hijab Innova, jam 4 datang tu. Tapi Allah yang panggil, as-salatu khairun minan naum, kita tidak datang juga. Moga-moga ketika sehat, ketika masih hidup, bangun malam, tanyalah, sia kita, sadang dimah kita, akan kemana kita. Saya yakin yang tua-tua ini 60%, ini 60% adalah anak yatim piatu. Kalau ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, tidak banyak sedekahnya, tidak banyak ilmunya, kena miskin dijajah dulu. Kalau anaknya tidak mendoakan, betapa susahnya beliau di alam sana. Insya Allah doa anak pada ayahnya langsung. Iza mata Ibnu Adam itu meninggal, dia masuk lubang lahat, sedekahnya menempel. Kok lain bersedekah, ilmunya menempel. Tinggallah doa yang anak yang soleh. Mana lamu awak mota di lapau, main domino, jantung sehat, main WA, ketimbang tahajud tengah malam. Perbanyak bekal jalan kita sungguh cukup panjang. Di dunia pun isu-isu kita cemas, apalagi nanti kiamat itu pasti al-qari'ah. Faqtabil ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Sam ayat 8, 9, 10. Allah ilhamkan semua manusia ada sifat jahat,
ada sifat takwa. Sungguh menanglah manusia yang cepat-cepat mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah manusia yang mengkotori jiwanya. Lebih banyak kita malah menunjuk kita mau menunjuk orang lain. Perbanyak bekal, jalan kita sungguh cukup panjang. Untung semua kita meninggalnya husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.